wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwwata illa billah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Segenap pengurus PKM Masjid Jami Al-Ikhlas yang saya muliakan, para alim ulama yang berhadir, imam rawatib Masjid Jami Al-Ikhlas, najil masjid, para muazzin, bapak-bapak dan ibu-ibu, serta anak-anak kami sekalian yang sama-sama dimuliakan Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih tetap memberikan berbagai macam nikmat, yaitu antara lain nikmat umur, nikmat iman dan Islam, nikmat kesehatan, kekuatan serta keselamatan, sehingga sebagaimana biasa setiap Jumat malam Sabtu kita dapat berkumpul di masjid yang sama-sama kita cintai ini. Dan alhamdulillah baru saja kita selesai melaksanakan sholat fardu maghrib berjamaah, dan pada saat ini kita akan melaksanakan pengajian sambil menunggu datangnya untuk waktu untuk melaksanakan sholat fardu isya berjamaah. Salawat dan salam dari baginda junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita sekalian diberikan Allah taufik, hidayah dan inayahnya agar kita terus istiqomah menjadi pengikut beliau yang setia sampai di akhir hayat kita, dan akhir hayat kita kelak menjadi akhir hayat yang husnul khatimah, yang di mahsyar kita mendapatkan syafaatnya Rasulullah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah, kajian kita pada kesempatan kali ini yaitu 8 macam tanda orang yang bertaubat kepada Allah. Bapak dan Ibu yang saya muliakan, bahwa kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala iman yang sifatnya yazid wa yanqus. Ada kalanya iman kita itu naik, ada kalanya iman kita itu menurun. Pada saat iman kita itu menurun, maka tidak jarang kita terjerumus kepada perbuatan atau perkataan yang mengakibatkan kita berdosa kepada Allah. Maka untuk membersihkan dosa-dosa tersebut yang kemungkinan dikerjakan oleh lidah, kemungkinan dikerjakan oleh mata, kemungkinan dikerjakan oleh telinga, kemungkinan dikerjakan oleh tangan, kemungkinan dikerjakan oleh kaki, maka dikatakan oleh Allah di dalam Al-Quran, Inna Allaha yuhibbut tawwabun wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah sangat menyukai orang-orang yang rajin bertaubat. Habis salat subuh, astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Itu artinya kita mohon ampunkan lidah kita, meskipun lidah kita ini sudah sering kita pergunakan untuk membaca bacaan sholat, sering kita kerjakan untuk membaca Al-Quran, sering kita pergunakan untuk mengucapkan kata-kata yang baik, tapi tidak jarang juga bahwa lidah kita ini tergelincir
menceritakan aib orang lain, bahkan memfitnah orang, mencaci orang, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, kita mohon ampunkan kepada Allah. Ya Allah, ampunkanlah kuping saya ini, ya Allah. Memang seringnya aku menggunakan kuping ini untuk mendengar pengajian, untuk mendengarkan tausiah, untuk mendengar nasihat, tapi tidak jarang juga ya Allah pergunakan kupingku ini untuk mendengarkan orang yang menceritakan aib orang lain, orang yang merumpi, orang yang memfitnah, orang yang bertengkar, orang yang mencaci maki dan lain sebagainya. Artinya istighfar itu yang pertama kita mengaku di hadapan Allah Subhanahu wa taala bahwa kita telah banyak berbuat maksiat. Kemudian kita menyampaikan penyesalan kita kepada Allah atas maksiat yang kita perbuat. Dan yang ketiga, memohon kita kepada Allah supaya diberikannya kepada kita kekuatan agar kita tidak mengulangi lagi perbuatan-perbuatan maksiat tersebut. Inilah baru istighfar yang sempurna. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Mengaku, menyesal, dan memohon diberikan kekuatan jasmani dan rohani agar bisa mengendalikan diri, tidak berulang-ulang kali kita melaksanakan perbuatan maksiat yang mengakibatkan kita berdosa. Sampai waktunya zuhur istighfar lagi, sampai waktunya asar istighfar lagi, sampai waktunya maghrib istighfar lagi, sampai waktunya isya istighfar lagi. Innallaha yuhibbut tawwabin. Sangat suka orang melihat Allah, melihat hambanya yang senantiasa bertaubat kepadanya. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah. Oleh karena itu, di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, Atadaruna min ta'ib. Rasulullah bertanya kepada para sahabatnya, tahukah kalian bagaimana yang disebut dengan orang yang bertaubat? Qulna Allah wa Rasuluhu a'lam. Para sahabat bertanya, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Qala alaihi salatu wassalam, man taba wa lam yuta'allamil ilma falaysa bita'ib. Bersabda Rasulullah SAW, siapa orang yang mengaku bertaubat kepada Allah tapi dia tidak mau menuntut ilmu, falaysa bita'ib, belum dikatakan dia itu orang yang bertaubat. Walaupun dia banyak istighfar kepada Allah, tetapi belum dia mau menuntut ilmu, belum dia mau mengaji, belum mau menghadiri majelis ta'lim, maka dia itu belum disebut dengan orang yang bertaubat. Oleh karena itu, salah satu tanda bahwa seseorang itu telah menyadari bahwa dia telah banyak melaksanakan maksiat, melaksanakan dosa, maka harus dia semakin rajin, semakin giat menuntut ilmu. Yang kedua, wa man taba wa lam yastaj' fil ibadati falaysa bita'ib. Yang kedua, siapa orang yang mengaku bertaubat tapi tidak bertambah ibadahnya, maka dia belum disebut dengan orang yang bertaubat. Bapak dan Ibu, khususnya kita orang-orang tua yang telah diberikan Allah umur, ada yang 50, ada yang 60, ada yang sudah 70, bahkan ada yang lebih. Ini adalah kesempatan emas. Ini kasih sayang Allah yang sangat luar biasa bagi kita, bahwa diberikannya kepada kita kesempatan untuk memperbanyak ibadah dalam rangka untuk menutupi kelalaian kita di masa muda.
Kita akui atau tidak kita akui, kita sadari atau kita tidak sadari, sangat banyak kelalaian kita di masa muda, terutama ibadah sholat. Kita tahu bahwa umur yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita mulai daripada rata-rata umur 15, kita sudah diwajibkan untuk melaksanakan ibadah sholat. Berarti bagi kita yang berumur 50 tahun ini misalnya, sewajar-selayaknya kita sudah melaksanakan sholat itu selama 35 tahun. Demikian juga seterusnya. Pokoknya rumusnya, berapa umur kita hari ini kurang 15. Sejumlah itulah kita sudah diwajibkan oleh Allah untuk melaksanakan ibadah sholat. Pertanyaannya, ini termasuk pertanyaan kepada diri saya sendiri. Dapatkah kita katakan bahwa umur yang sekian itu telah kita pergunakan semuanya untuk melaksanakan sholat? Saya pribadi tidak. Umur saya hari ini masuk umur yang ke-60 tahun. Berarti sudah 45 tahun saya diwajibkan Allah melaksanakan ibadah sholat. Saya kerjakankah yang 45 tahun itu semuanya kewajiban saya melaksanakan sholat 5 waktu? Saya jawab tidak. Banyak yang tidak, terutama di masa muda dulu. Jadi Bapak dan Ibu, seandainya saja itu dikumpulkan sholat yang kita tinggalkan selama 45 tahun tadi itu dikumpul terjumlah 1 tahun jumlahnya, itu barangkali sedikit itu. 1 tahun katakan dalam tempo 45 tahun tinggal sholat kita 1 tahun, berarti 44 tahun pol. Begitu kita bikin contohnya. Kalau 1 tahun saja tinggal, itu 1 tahun itu 365 hari dikalikan 5. Itu jumlah yang banyak. Dan itu baru 1 tahun. Bagaimana kalau 2 tahun? Bagaimana kalau 3 tahun? Bagaimana sampai 5 tahun? Sanggupkah kita menggantinya? Besar kemungkinan enggak. Kalau sudah diwajibkan perintah apa harus dikodo itu semua. Nah inilah makanya saya katakan tadi, umur yang diberikan oleh Allah kepada kita mulai dari 50, 60, bahkan ada sampai 70, bahkan ada yang lebih. Ini adalah kasih sayang Allah yang sangat luar biasa. Jangan hendaknya yang kita nikmati umurnya, tapi kita manfaatkan juga untuk memanfaatkan waktu yang masih ada bagi kita ini untuk mengkodo sholat atau puasa yang kita tinggalkan di masa muda ini, dan termasuk juga dengan memperbanyak sholat sunnah. Apalagi yang dimuliakan Allah, habis sholat isya laksanakan sholat witir yang sebagusnya 3 rakaat. Boleh 2 kali 2 1, boleh juga 3 rakaat sekaligus. Kemudian bangun tengah malam melaksanakan sholat tahajud minimal 2 rakaat. Menjelang subuh atau sebelum subuh sholat sunat 2 rakaat. Habis sholat subuh masuk waktu isyraq, laksanakan sholat sunat isyraq 2 rakaat. Sudah sering kita kaji bahwa orang yang sholat sunat 2 rakaat sebelum subuh itu khairum minad dunya wa ma fiha.
pahalanya lebih baik daripada bumi beserta seluruh isinya. Dan orang yang sholat berjamaah di waktu subuh itu pahalanya sama dengan orang yang sholat sepanjang malam. Orang yang beramal antara subuh dengan isyraq, antara habis sholat subuh berjamaah sampai dengan lebih kurang jam 6:15, kemudian dia sholat sunat isyraq 2 rakaat, usolli sunat al-isyraq raka'ataini lillahi ta'ala Allahu Akbar. Rakaat pertama Fatihah sama Al-Kafirun, rakaat kedua Fatihah sama Al-Ikhlas sampai dengan salam. Itu pahalanya sama dengan orang yang melaksanakan haji dan umrah yang sempurna. Kemudian antara jam 7 sampai dengan jam 12 laksanakan sholat duha. Berapa dapatnya? Sebelum zuhur sholat sunat 2 rakaat, sesudah zuhur sholat sunat 2 rakaat, sebelum asar sholat sunat 2 rakaat, sesudah maghrib sholat sunat 2 rakaat, sebelum isya sholat sunat 2 rakaat, sesudah isya sholat sunat 2 rakaat. Insyaallah. Kekurangan kelalaian yang sudah berlalu, mungkin berpuluh tahun yang lalu, ada harapan kita akan dimaafkan oleh Allah. Jadi sisa umur yang diberikan oleh Allah kepada kita yang begitu banyak itu tidak hanya kita nikmati untuk kepentingan duniawi kita, tapi juga kita pergunakan untuk melaksanakan perbuatan-perbuatan ibadah-ibadah yang bisa menutupi atau menambal kelalaian kita pada masa yang lalu. Kemudian sebetulnya yang paling beruntung adalah orang yang beriman yang diberikan oleh Allah rezeki melaksanakan haji atau umrah. Haji atau umrah sekaligus atau berumrah saja. Kenapa? Karena ada di situ bonus yang sangat luar biasa. Bagi orang yang melaksanakan sholat di Masjidil Haram 1 kali, itu sama pahalanya dengan sholat di sini 100.000 kali. Orang yang sholat di Masjid Nabawi Madinah 1 kali sama pahalanya dengan orang yang sholat di sini 10.000 kali. Demikian juga dengan orang yang pojok sholat di sana seperti itu. Jadi sangat beruntung bagi orang yang pergi haji atau umrah atau haji umrah sekaligus karena diberikan kesempatan bagi dia untuk mengganti kodokan sholat yang telah dikerjakan, yang telah ditinggalkannya bertahun-tahun bahkan mungkin berpuluh-puluh tahun. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, ini tanda yang kedua, tandanya kita orang yang bertaubat kepada Allah bertambah ibadah. Bertambah ibadah. Kalau ibadah kita masih dari situ ke situ saja, atau hanya sekedar melaksanakan yang wajibnya saja, belum ada peningkatan kepada melaksanakan hal yang sunnah, maka kita itu belum disebut dengan orang yang bertaubat. Yang ketiga, wa man taba walam yudol usama walaisa bikaidu. Orang yang mengaku bertaubat tapi musuhnya belum ridho terhadap dia, ini berat juga ini. Supaya dikatakan kita itu orang yang bertaubat, kata Rasulullah, kita itu harus mendapatkan ridho daripada selama ini orang yang kita anggap musuh. Artinya apa? Orang yang bertaubat itu harus memastikan bahwa tidak ada lagi orang yang dianggapnya musuhnya dan
kerja kah namanya, teman sepergaulan kah namanya, teman satu STM kah namanya, teman satu jamaah seperti ini kah namanya. Harus kita usahakan sedapat mungkin bahwa tidak ada lagi di atas dunia ini orang yang kita anggap musuh dan orang yang anggap kita musuhnya. Ini baru lengkap pertaubatannya itu kepada Allah. Artinya tak ada lagi sedikit pun dendam yang tersimpan, terutama kepada saudara-saudara terdekat, terutama kepada jiran-jiran terdekat. Teman kita satu kerja, teman kita satu pergaulan, teman kita satu warung kopi misalnya. Harus kita yakinkan diri kita bahwa tidak ada lagi orang yang kita anggap musuh dan tidak ada orang yang menganggap kita musuhnya. Baru disebut dengan orang yang bertobat. Kalau masih ada musuh kiri kanan, terutama keluarga dekat atau jiran tetangga, seberapa banyak pun kita istighfar kita itu belum menghasilkan pertobatan kita kepada Allah. Ini Bapak dan Ibu, salah satu tugas yang sangat berat, tapi mau atau tidak mau, inilah syarat yang disampaikan oleh Rasulullah supaya kita disebut orang yang benar-benar bertaubat. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kalian kepada Allah dengan sebenar-benar taubat. Jadi bukan hanya istighfar, bukan hanya ibadah yang mahdhah, bukan hanya ibadah-ibadah yang hablum minallah, tapi ada kaitannya dengan hablum minan nas. Bagaimana hubungan kita dengan masyarakat yang ada di sekeliling kita. Selanjutnya, wa man taba wa lam yughayyir libasahu wa zinatahu falaysa bitahib. Dan orang yang mengaku bertaubat tapi tidak merubah caranya berpakaian dan memakai perhiasan, maka belum disebut dia orang yang bertaubat. Bapak dan Ibu yang saya muliakan, pakaian bagi kita umat Islam, paling tidak pakaian itu fungsinya tiga. Yang pertama dan yang utama menutup aurat. Yang kedua, supaya kita terlihat rapi. Yang ketiga, supaya kita terlihat cantik. Barangkali mohon maaf Bapak dan Ibu, dapat kita bayangkan kalau kita ini tidak menutup aurat. Sangat mengerikan. Sangat mengerikan. Tetapi terutama bagi kita kaum bapak laki-laki ini, tidak cukup hanya sekedar menutup aurat. Pakaian kita tidak cukup hanya sekedar menutup aurat. Berbeda dengan wanita, berbeda dengan perempuan, berbeda dengan kaum ibu. Kaum ibu itu kalau sudah ditutupnya semua auratnya, berarti dia sudah sempurna berpakaian. Kalau sudah dia berhijab, berarti dia telah menutup auratnya dan pakaiannya telah sempurna. Kita laki-laki ini agak berbeda sedikit karena aurat kita hanya sebatas antara lutut dan pusat. Maka tidak jarang kita lihat orang berjalan di tengah masyarakat, berjalan ke sana kemari, hanya memakai celana, tidak memakai baju. Kalau pertanyaannya, kalau sudah ditutup auratnya secara syar'i, itu dia sudah aman. Tetapi walaupun dia itu sudah dikatakan aman dan sudah sah dia itu melaksanakan
ibadah sholat, ada lagi di sana akhlak, ada lagi di sana etika yang harus diikuti. Artinya bahwa kita kaum laki-laki ini tidak cukup hanya menutup aurat, tetapi harus lebih daripada itu. Jadi kalau laki-laki kalau sudah ditutupnya antara pusat dan lututnya, sholat dia itu sholatnya sudah sah. Tetapi akhlak yang saya katakan tadi, apabila ada orang yang pergi ke kantor bupati misalnya hanya menutup aurat, dia tidak akan dilayani oleh bupati. Kenapa? Akhlaknya, etikanya tidak terpenuhi. Jadi kalau kita sudah mengaku atau ingin melaksanakan pertaubatan yang nasuha kepada Allah Subhanahu wa taala, aturlah cara kita berpakaian. Jangan lagi seenaknya hanya pakai celana pendek, tidak pakai baju, seenaknya naik kereta keliling ke sana kemari. Jangan lagi. Demikian juga kaum ibu terutama, ditutuplah auratnya itu yang sempurna supaya pertaubatan kita itu diterima oleh Allah. Kemudian wazinatahu, kita juga harus cerdas di dalam memakai perhiasan. Perhiasan yang saya maksud di sini, kalau kita mau pergi ke tempat orang yang kena musibah, ke tempat orang yang takziah, itu kita akan namanya pergi takziah ke tempat orang meninggal, janganlah pakai pakaian kita yang terbagus. Ini bukan orang yang bertobat namanya, tapi kita pakai pakaian kita yang sesopan mungkin dan sesederhana mungkin. Namanya juga kita mau pergi ke tempat orang yang sedang berduka. Jadi kalau itu Ustaz pakai yang serba hitam, enggak. Serba hitam itu bukan ajaran Islam, bukan ajaran Islam itu. Malah itu bisa merusak. Kalau kita lihat tanda seperti itu dipakai oleh agama yang lain, kalau mereka itu sedang berduka pakai pakaian yang serba hitam, lalu kita ikut, maka kita samalah dengan mereka. Siapa yang meniru, siapa yang mencontoh satu kaum, maka samalah dia dengan kaum itu. Memakai pakaian hitam dalam agama Islam tidak pernah ada larangannya, tapi dipakai khusus yang serba hitam dengan alasan karena mau pergi ke tempat orang yang kena musibah, itu yang namanya salah. Kenapa? Karena kita mengikut agama yang tidak, agama yang non-muslim. Kata Rasulullah, kalau kita ikut budaya mereka, kalau kita ikut milah mereka, maka samalah kita dengan mereka itu. Tapi yang dimaksudkan dalam wazinatahu di sini itu, pakailah pakaian yang serba, pakailah pakaian yang sesopan mungkin dan sesederhana mungkin. Bila kita mau pergi ke tempat orang yang kena musibah, itu tanda orang yang bertaubat. Kalau masih dipakainya pakaian yang terbagus, sedangkan yang berjaga ini orang yang sedang ditimpa musibah, itu belum disebut dengan orang yang bertaubat. Ini penting. Jadi wa man taba wa lam yughayyir libasahu wa zinatahu falaysa bita'in. Orang yang bertaubat atau orang yang mengaku bertaubat tapi tidak berubah caranya berpakaian dan tidak berubah caranya memakai perhiasan, maka dia belum disebut dengan orang yang bertaubat. Sholatnya rajin, puasanya rajin, puasa kamisnya rajin, duhanya rajin, tapi pakai cincin emas laki-laki, tak boleh.
Nggak boleh. Apapun alasannya dalam bentuk apapun, laki-laki pakai emas itu hukumnya haram. Artinya taubatnya tidak diterima oleh Allah. Hati-hati. Walaupun hanya sekedar untuk mengikat batu cincin, untuk mengikatnya di batu emas, apapun itu alasannya, seberapapun itu jumlahnya, kalau itu emas dipakai oleh laki-laki maka itu hukumnya haram. Pertaubatannya tidak akan diterima oleh Allah. Lepaskan kalau masih ada. Jangan lagi dipakai. Berbeda dengan kaum ibu atau perempuan itu memang memakai perhiasan itu dibenarkan. Tetapi juga harus punya satu kecerdasan. Kalau mau ke tempat orang yang perlu banyak pula masa dipakai semua cincin, dipakai semua gelang, malah pakai gelang kaki pula lagi. Jangan. Boleh pakai perhiasan emas, tapi ada batas-batas tertentu. Jangan pula 3 jari sebelah kanan diisi 3 jari sebelah kanan diisi 3 satu cincin, 3 cincin 1 jari 9. Sebelah kiri lagi 3 lagi diisi 3 cincin 9 jadi 18. Ditambah lagi dengan kalungnya lagi, ditambah lagi dengan gelang kakinya. Itu sudah berlebihan namanya. Kalau berlebihan itu sudah kembali salah. Jadi memakai perhiasan harus ada aturan, ada normanya, ada batas ketentuannya. Sebatas kewajaran silakan. Kalau melebihi batas-batas yang telah ditentukan itu tidak ciri daripada orang yang ingin mendapatkan keampunan atau pertobatan dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu, yang selanjutnya, wa man taba wa lam yubaddil ashabuhu falaysa bid'ah. Orang yang bertaubat tapi tempatnya bergaul tetap dari situ ke situ aja. Artinya bahwa kalau kita sudah menjalani sebuah proses untuk mendapatkan keampunan atau pertobatan dari Allah Subhanahu wa taala, kita harus memilih teman. Dengan pertimbangan kalau teman ini yang aku jadikan teman ini akan mudah aku beribadah kepada Allah. Hayya 'alas shalah. Suara muadzin dari masjid. Ya, sholat kita dulu ya, tanya untuk kita. Ini baru bisa kita jadikan teman untuk menuju mendapatkan keampunan Allah. Kalau mendengarkan panggilan sholat malah kita dihalang-halanginya, udah ada biasa. Di sana masih banyak masjid. Dan biarkan kita sholat. Nah ini jangan dijadikan teman, bukan berarti dimusuhi. Kata Rasulullah, walam yubaddil ashabu gak merubah tempatnya bergaul dari situ ke situ saja. Bukan kita nggak boleh keluar kopi, boleh. Bukan nggak boleh kita ke lapangan bola, boleh. Tetapi bagi orang yang sedang menjalani proses pertaubatan untuk mendapatkan keampunan Allah Subhanahu wa taala, apapun yang dikerjakannya tidak lagi menghalanginya untuk beribadah kepada Allah. Jangan gara-gara menjatuh lalu sholat
terlambat. Jangan gara-gara nonton bola sholat ditunda. Jangan karena lagi asik mencari harta sholatnya kececeran. Itu belum bertaubat namanya. Jadi harus berubah. Di mana dia harus bergaul, dengan siapa dia harus berteman. Bukan berarti kita mau memusuhi orang yang selama ini menjadi teman kita tapi belum pantas menjadi teman kita karena belum kita lihat bisa kita ajak untuk menuju proses untuk mendapatkan pertaubatan. Wa man taba wa lam yughayyir khuluquhu falaysa bitaib. Orang yang bertaubat tapi tidak berubah akhlaknya belum dikatakan dia orang yang bertaubat. Akhlak. Antara suami dan istri, akhlak antara anak dengan orang tua, akhlak antara sesama bertetangga, akhlak di antara teman satu kerja, dan lain sebagainya. Akhlak di dalam pergaulan antara suami dan istri ini adalah salah satu hal yang sangat penting dan sangat menentukan. Apabila ada seorang suami yang meninggal, masih ada dosanya yang belum dimaafkan oleh istrinya, maka suaminya ini membawa ibadah sebanyak apapun itu ditolak oleh Allah. Itu ditolak oleh Allah. Meninggal dia, nggak ridho istrinya. Apapun ceritanya, kalau dasarnya yang itu tak dapat dimaafkan, katanya. Ini bahaya. Itu makanya ada dua kata yang sering kita nasihatkan kepada orang yang mendapatkan musibah meninggal dunia, apakah yang meninggal suaminya atau apakah istrinya: sabar dan ikhlas. Sabar menghadapi musibah itu karena itu adalah ketentuan Allah. Kemudian ikhlas, semua kesalahan ataupun perbuatan dosa yang dikerjakan oleh yang meninggal itu maafkanlah. Karena itu akan sangat mempengaruhi tentang perjalanan hidupnya menuju alam barzakh. Bahkan dalam hadis ada yang disebut bahwa ada 3 golongan manusia yang sholatnya tidak diangkatkan di atas, walaupun hanya sejengkal di atas ubun-ubunnya. Artinya sholatnya yang tidak diterima oleh Allah. Hadis sahih mengatakan yang pertama, imam yang tidak disukai oleh jamaahnya. Yang kedua, istri yang sedang nyenyak tidur sedangkan suaminya tidak ridho terhadapnya. Yang ketiga, 2 bersaudara yang memutuskan silaturahmi. Ini sholatnya tidak diterima oleh Allah. Jangankan tidak diterima, tidak dikirim kepada Allah, walaupun hanya sekedar sejengkal dari ubun-ubunnya. Imam yang dibenci jamaahnya karena imamnya mungkin dari segi akhlaknya, dan imam yang terlalu egois. Masa sholat maghrib 1 ayat, rakaat pertama 1 ayat surah Ar-Rahman. Egois, imam yang egois namanya. Orang yang di belakangnya itu belum tentu semua tahan berdiri, dan orang yang di belakang jadi makmumnya itu masih banyak di situ orang yang masih punya urusan. Kata Rasulullah, kalau mau menjadi imam, ringankan. 3 kali disebut Rasulullah, ringankan, ringankan. Boleh membaca surah di waktu sholat panjang kalau kita sholat sendiri, sholat tahajud misalnya, bisa lah. Mau 1 ayat surah Al-Baqarah, mau 1 juz, 1 rakaat, tak apa-apa kalau sendiri. Tapi kalau imam sempat 3 kali disebut Rasulullah, ringankan.
Begitu. Apa hikmahnya? Surahnya kalau pendek, yang pertama, kalau surah-surah pendek yang dipakai, kalau salah atau lupa, makmum yang di belakangnya bisa membetuli. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wallaili idza saja ma wadda'a rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula. Blank, lupa imamnya. Bisa begitu memang. Jadi kalau ayat yang dibaca, jadi orang di belakang itu banyak yang hafal. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda, dibantunya dari belakang. Tapi kalau yang dibaca surah Taubah di pertengahan pula, kalau salah siapa yang betul? Kemudian yang kedua, kalau surah-surah pendek yang dipakai, orang yang menjadi makmumnya itu bisa menikmati. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na wizraka alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak. Makmumnya di belakang nyambung. Tapi kalau sudah yang dibaca surah Al-Waqiah, diambil pula di tengah. Aduh. Dia husu dengan bacaannya, kita larut dalam khayalan. Nggak ngerti, nggak nyambung. Seharusnya kehusukan itu dalam satu surah berjamaah dituntut menyambung antara imam dengan makmum. Makanya sawu pakum baina tasbihis subuh min tamamis shalah. Sawu sama ratakan, luruskan, rapatkan, rapikan sholat itu. Karena itu merupakan bagian daripada kesempurnaan sholat, menyambung dia. Jadi bukan yang menyambung itu bukan hanya kaki, bukan hanya bahu, tetapi menyambung antara yang dibaca oleh imam itu dengan makmum yang di belakang. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun a'budu ma ta'budun. Bisa diikuti oleh jamaah itu dari belakang dengan hatinya, karena ayat itu hafal. Itu. Jadi imam itu harus orang yang menjadi panutan di tengah masyarakat dan memang menguasai ilmu tentang bagaimana seharusnya seorang imam bacaannya dan lain sebagainya. Jadi ketika imam itu adalah memaksakan dirinya untuk menjadi imam, hanya karena alasan dia di situ yang tertua, hanya karena dia di situ orang lama atau tokoh yang ditokohkan, tapi orang yang suka melihat dia, maka sholat si imam itu tidak disetorkan kepada Allah. Yang kedua itu tadi, seorang istri yang tidur dengannya sementara suaminya tidak ridho kepadanya. Yang ketiga, dua orang yang bersaudara dan memutuskan silaturahmi. Mulai hari ini tidak ada lagi hubungan antara kita. Kamu kali adikku atau aku kali abangmu katanya. Itu sholatnya tidak diterima, tidak dikirim oleh malaikat kepada Allah, karena biar bagaimana pun tak akan diterima oleh Allah. Sampai lagi. Rutek. Astagfirullahaladzim. Bapak dan ibu yang dirahmati Allah, kita tidak sampai tuntas sampai kepada yang ke-8 dan tidak sempat ada tanya jawabnya karena begitu singkatnya memang waktu kita antara Isya dengan Maghrib, karena kesepakatan begitu dan perintah kepada kami dari DKM begitu masuk waktu Isya apapun ceritanya pengajian di stop dan akan dilanjutkan Ahad pagi kan dengan ustaz yang lain. Bapak-bapak dan ibu yang saya muliakan, sebegitulah waktu yang diberikan oleh Allah kepada kita untuk melaksanakan pengajian malam ini. Karena waktunya kita untuk melaksanakan sholat Isya sudah masuk. Atas segala kesalahan dan kekurangan, kata yang kurang sopan dan santunnya saya mohon maaf. Kalau Allah Subhanahu wa taala saya mohon diampunkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbana subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal
حكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا مقبولا ورزقا واسعا حلالا طيبا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم إنا